adalah unik. Mereka memiliki ciri khas tersendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Sriweni Gita Apriana, calon guru penggerak angkatan 10 SMKN 2 Kandangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada video kali ini, saya akan membuat sintesa pemahaman saya dengan mengoneksikan semua materi yang telah saya pelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai cara, seperti diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu, persiapan, dan kolaborasi. Kita dapat menggunakan berbagai sumber belajar dan berkreasi untuk mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dimulai dari 1. Membuat perencanaan, 2. Menentukan tujuan pembelajaran, 3. Menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen awal kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kelompok belajarnya. Yang kelima, menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan yang keenam, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, melakukan asesmen formatif dan di akhir semester melakukan asesmen sumatif. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pada tahap awal pembelajaran, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan bakat atau minatnya. Belajar sesuai dengan minat murid dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Profil pelajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi atau apa yang diajarkan oleh guru. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Untuk diferensiasi produk, hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain dalam diagram. Semua materi modul menuju satu tujuan, berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kodrat murid, juga dapat memetakan keberagaman murid terkait tentang kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru. Dengan nilai reflektif, seorang guru harus mampu memetakan kebutuhan murid. Dengan nilai inovasi, guru mampu secara mandiri berinovasi dalam pembelajaran. Dan dengan nilai kolaboratif, seorang guru mampu berkolaborasi dengan semua unsur ekosistem di sekolah. Melalui peran sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan murid. Peran kita sebagai guru adalah menjaga lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat yang ada pada masing-masing anak dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa aman, nyaman, dan bahagia sehingga nantinya mampu memunculkan motivasi belajar dan memaksimalkan potensi pada murid, juga membentuk karakter baik pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi seorang guru. Visi seorang guru merupakan harapan kita terhadap murid di masa depan. Guru harus mempunyai visi untuk dapat mewujudkan murid impian yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan berbagai prakasa perubahan dengan menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan menjadi proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan prakasa perubahan yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid memiliki karakter yang baik dan penuh tanggung jawab. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, membuat murid dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dan guru dan teman di kelasnya. Sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas dan dipenuhi kebutuhan belajarnya. Sehingga murid merasa aman, nyaman, senang dalam belajar, sehingga akhirnya tercipta budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam karakteristiknya harus terpenuhi segala kebutuhan belajarnya dengan baik melalui visi dan budaya positif di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.